5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di April ini. Siapa sih teman-teman ya? Yo, orang ini kamu tunggu apa enggak sih ya? Ku tunggu. Ya, kalau ditunggu ya udah ya, syukur-syukur gitu kan ya, bisa ketemu ya di April ini atau dia datang pas April ini. Tapi ya kita bakalan lihat nih teman-teman, datangnya dia ya ini tuh apa ya, punya niatan apa sih sebenarnya ya, bawa hal baik nggak sih ya, secara energi itu bakalan bawa pengaruh yang positif atau yang negatif sih buat kamu ya. Kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Jadi ayo yang Aries dan cross watchernya Aries ataupun siapapun yang berkaitan atau berhubungan dengan Aries ya, silahkan mampir kemari ya. Karena apa? Karena bacaan ini buat kamu teman-teman ya. Oke, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe di channelnya Oracle Card Indonesia ya, terutama di sini ya, Oracle Card Indonesia, lalu juga ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Ayo segera mari yuk ya merapat capcus ya teman-teman. Karena apa? Karena sayang banget buat kalian lewatkan. Jadi tetap kesini ayo ya. Right. Afirmasi-afirmasi yang positif bisa kalian dengarkan melalui music brainwave ya, yang aku buat buat kalian semua khususly ya, untuk kalian semua teman-teman. Jadi kalian boleh klik ya di playlist, kalian coba lihat, cari yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya kalian ya. Alright teman-teman, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ataupun nomor WhatsApp yang tercantum atau tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ya, atau di bio ya, di bio kita lihat. Oke, teman-teman Aries, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Oke, kita lihat yuk teman-teman ya. 5 orang, 5 sosok yang bakalan hadir, yang bakalan muncul. Lima ya. Oke, yang pertama orang ini ya, orang ini adalah secara positif ya, maksudnya kedatangannya dia tuh bawa vibrasi energi yang positif ya, bagus kan gitu kan ya. Jadi bercanda, apa sih, kayak ngobrol aja, bercanda aja, iya aja gitu. Jadi memberikan atau menebarkan ekspresi-ekspresi yang cukup positif ya untuk hidupnya kamu, which is ini bagus ya teman-teman. Dan kalau misalkan dibilang ya ini sesaat sih, artinya kayak ya udah ketemu sebentar, makan, terus habis itu happy, terus habis itu ngobrol-ngobrol, terus habis itu cerita-cerita sebentar, seneng-seneng, ngakak-ngakak bareng gitu kan. Ya udah cukup segitu aja gitu loh. Tapi habis itu terus udah gitu, lanjutin ininya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak pertemuan yang singkat ya, sesaat, dan ini kayak ya teman aja gitu loh, teman aja. Nah kalau kita lihat ini orang baru atau orang lama ya, orang lama. Terus ciri-ciri orangnya itu seperti apa? Ini orangnya tuh pekerja keras teman-teman ya, pekerja keras, terus orang yang pinter ngerayu orang lain gitu ya, sampai bisa luluh. Itu gimana caranya? agak-agak dua mata pedang nih teman-teman ya, tukang rayu ini, tukang rayu dalam artian positif ya, atau tukang rayu yang seperti apa? Pekerja keras sih, tapi ya dia kalau udah punya mau ya dia bakalan perjuangkan itu sampai dia dapat gitu loh teman-teman ya. Nekat ya, berani juga banget ya teman-teman, pinter menggoda orang lain, asik ya. Cukup tegas sih orangnya ya, pribadi yang cukup tegas. Nah Capricorn atau sionya sio kerbau ya teman-teman. Jadi antara dua itu ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat selanjutnya, kalian itu punya cerita seperti apa ya, teman aja sih ya. Ini sih nggak terlalu apa-apa ya, seperti itu. Jadi kayak
ya teman aja. Nah kita lihat ya saran-saran buat kalau misalkan kedatangannya dia gitu ya atau kalian ketemu gitu. Apa saran-sarannya buat ngadepin? Gak ada sih teman-teman ya. Kayak kayak apa sih kayak modelan bergaul aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Sometimes you need that gitu. Yang penting tidak terjebak ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik lah kayak gitu. Toh kalau misalkan kayak begini siapa tahu ada kesempatan-kesempatan, peluang-peluang baru gitu kan atau ada channel-channel yang baru, koneksi-koneksi yang baru ya yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Nah ini jadi kayak bergaul aja gitu ya. Oke, ini yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama. Nah sekarang kita bakalan lihat yang kedua. Yang kedua ya, kalau misalkan dibilang orang ini punya energi yang baik atau kayak gimana hal baik ya uh, untuk kamu atau kedatangannya ke kamu ini ya, ini sekedar kayak mengamati, nengok gitu ya, mengecek yang namanya keadaan kamu atau kondisi kamu tuh kayak gimana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa dikategorikan ke arah baik, bisa jadi baik ya. Dikategorikan ke arah tidak baik juga bisa juga teman-teman. Jadi tergantung sih ya. Nanti kita lihat akan kita lihat jauh lebih detailnya lagi ya, kita lihat. Datangnya sih ini udah janjian gitu kan ya, datangnya udah janjian, aku nengok ya, aku ini ya, bisa jadi ini orang yang deket sama kamu teman-teman, tapi bisa jadi dia berasal dari tempat yang lain ya. Jadi contoh misalkan rumahnya kalian saudara sih gitu kan ya, atau mungkin family sih atau keluarga sih, tapi tempat tinggalnya beda gitu ya, sehingga harus datang gitu, harus aku datang ya buat sebenarnya datangnya dia tuh untuk nengok kamu gitu, untuk ngelihat kamu tuh keadaan atau kondisinya tuh seperti apa gitu ya. Orangnya ramah ya, orangnya cukup cukup ramah, terus juga apa ya, kayak nyenengin lah teman-teman ya, komunikasinya juga pinter ya sama orang lain. Cuman memang dia tuh orangnya gampang mood swing ya, mood swing banget gitu ya, dan orang yang cukup ceria, kepoan, rasa ingin tahunya cukup besar, pandai bergaul ya, gampang banget yang namanya berkomunikasi dengan orang lain ya teman-teman, multitasking. Tapi dia cukup moody ya, gampang banget ya namanya ke bawah suasana, naik turun ya. Tapi kalau udah nggak suka sama orang, dia beneran nggak suka banget teman-teman ya, ini pendendam banget orangnya ya. Sayang banget sama keluarga, yes ya. Kalau kita lihat di sini tinggi badannya dia oke, rata-rata, finansial juga di atas rata-rata, well ya, bisa jadi materialistis juga ya, seperti itu. Gemini ya, atau sionya bisa jadi siu kuda teman-teman. Oke ya. Right, kedatangannya dia ini ya, kalau dia datang teman-teman ya, saran buat ngadepin dia tuh apa? Mungkin saja dengan kedatangannya dia itu bisa membuat apa ya, kamu punya sudut pandang yang lain dalam hidup. Jadi ya nggak apa-apa aja ya, anggap aja kedatangannya dia yang merubah sedikit sudut pandangnya kamu untuk melihat sesuatu hal ya, karena mungkin kamu terlalu sibuk banget sama pekerjaan kamu, atau mungkin kamu sibuk banget dengan kayak dunianya kamu gitu kan, sehingga susah untuk bisa apa ya, kayak melihat dunia yang lain gitu. Nah datangannya dia ini bisa sedikit membuka cakrawalanya kamu ya, seperti itu. Oke, semoga baik-baik ya teman-teman ya. Yang kedua, kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada metamorphosis. Jadi kalau ditanya dia baik apa enggak gitu ya sama kamu, dia membawa energi yang positif apa enggak? Awalnya sih positif ya teman-teman, awalnya. Tapi kenapa akhirnya jadi enggak gitu ya, jadi akhirnya jadi toksik ya.
awalnya munculnya baik-baik gitu, tapi lama-lama jadi toksik gitu. Ya, seperti itu. Ciri-ciri orangnya. Orangnya tuh seumuran ya sama kamu kurang lebih. Pinter, pinter ya, dan cukup berwawasan luas teman-teman ya, smart lah ya. Dan agak beruntung ya kalau misalkan ini kaitannya dengan pengembangan diri gitu. Ya, gampang dapet apalah gitu ya, penghargaan kek, beasiswa kek, atau apapun lah ya teman-teman. Memang sepinter itu ya, dan cukup cukup ekstrovert ya teman-teman orangnya. Seperti ini Sagittarius atau sionya Siotikus ya. Um, kalau dia datang teman-teman, apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu? Jangan emosi teman-teman. Kalau memang ini nantinya kedatangannya dia bikin emosi, mendingan gak usah ditemuin ya. Karena udah tahu ya awalnya kalau misalkan baik-baik gitu kan, terus end up-nya jadi toxic ya. Malah nanti bakalan ngeganggu banget yang namanya seharian kamu tuh, jadi nggak enak ya, males, jadi marah-marah doang gitu. Mendingan nggak usah di ini ya, nggak usah ditemuin. Oke ya, ini buat orang yang ketiga, ya. Kita lihat untuk orang yang keempat atau sosok yang keempat ya teman-teman ya. Oke, sosok yang keempat ini kalau misalkan dibilang baik ya, cuman memang kamu menghadapinya harus dengan kesabaran sih teman-teman ya, kudu sabar. Udah lama kenalnya lumayan ya, kudu sabar. Dan ini bisa jadi adalah kayak pimpinan kamu di perusahaan gitu, atau seseorang yang lebih tua ya teman-teman ya, atau yang tetua lah gitu ya, punya otoritas ya, figur yang punya otoritas untuk hidupnya kamu ya. Seperti ini orangnya, kayak apa orangnya, nggak mau kalah, nggak mau kalah sama orang lain. Terus abis gitu juga cerdik iya ya, licik iya, akalnya cukup banyak juga ya teman-teman. Terus di balik itu semua dia punya sisi kepemimpinan yang cukup luar biasa ya. Gak suka bertele-tele orangnya, nyata dalam setiap tindakan ya. Pemimpin yang cukup juga baik ya teman-teman. Lalu juga cerdik iya, licik banget. Gak mau kalah ya teman-teman, gak mau kalah ya. Dan emosinya juga naik turun, iya kan ya. Aries atau sionya bisa jadi sio naga ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita lihat ya, kedatangannya dia ini kamu harus apain sih ya, saran buat ngadepin dia. Sepertinya akan ada hal-hal yang dimana kayak penilaian atau apapun ya teman-teman, jadi pasrah aja sih. Ini lebih ke kayak dibawa ke dalam suatu kepasrahan ya. Biarkan alam semesta yang mengatur nantinya seperti apa, tugasmu hanya berdoa gitu ya. Alright teman-teman, ini adalah orang atau sosok yang keempat ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kelima. Kurang baik ya teman-teman ya kedatangannya dia ya. Jadi ada unsur-unsur yang seperti kayak manipulatif ya, manipulasi ya. Ada seperti itu. Tapi ini justru akan membuat kamu tuh jauh lebih aware ya, lebih kuat lagi sih. Bagus sih ya kedatangannya dia, cuman memang motifnya aja yang nggak bagus gitu. Sagittarius teman-teman, atau sionya sio tikus ya. Lalu juga kalau dibilang di sini orangnya pinter banget ya. Lalu juga selalu mau belajar hal-hal baru dalam hidup ya kan ya, punya pengalaman yang luar biasa, naik turun kehidupan juga luar biasa banget ya. Bijaksana yes, berkembang juga iya ya. Lalu juga extrovert teman-teman ya, atau dia pinter yang namanya bergaul dengan orang lain. Seperti ini ya, Sagittarius siotikus atau siotikus ya. Lalu kita lihat saran-saran buat ngadepin kalau misalkan dia datang atau dia hadir, apa coba ya, kuatkan diri sih teman-teman ya. Jangan yang namanya selalu
gampang terpengaruh sama sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu nantinya end up-nya jadi nggak bagus gitu ya. Oke, teman-teman, jangan mudah terbujuk rayunya. Oke ya, ini adalah 5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu, teman-teman Aries, di bulan April ini ya. Semoga ketemu dengan orang-orang baik, dan juga kita bakalan jumpa lagi di next month ya, dengan orang-orang yang pastinya dibacaan jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.